Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Jurnal. Kes. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Mukhtar. Saya akan menjadi host atau pembimbing untuk episode kali ini. Nah, kita akan berbincang-bincang nih mengenai apa sih MPK OSIS itu dan tugas-tugasnya apaan aja sih? Oke, untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu kita kedatangan dua narasumber nih. Selamat sore nih, Akang Teteh sebelumnya. Sore. Apa kabar nih sebelumnya? Kamu baik. Baik, sebelumnya izin perkenalan dulu nih dengan siapa dan perannya sebagai apa nih di MPK OSIS. Halo, perkenalkan nama saya Rasya Hendri. Saya di sini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 6 Karawang periode 2024-2025. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Kaila Safira, biasa dipanggil Teh Kakai. Saya di sini sebagai Ketua Umum MPK SMA Negeri 6 Karawang periode 2024-2025. Oke, sebelumnya terima kasih nih telah menyempatin waktu buat hadir di acara podcast kali ini. Nah, teman-teman sekalian, pasti kalian udah pada penasaran nih, apa aja sih tugas-tugas MPK OSIS itu? Kita langsung aja yuk ke pertanyaannya. Baik, kita mulai dengan beberapa pertanyaan pembuka terlebih dahulu. Mulai dari MPK terlebih dahulu. Apa aja sih tugas-tugas MPK itu? Dan katanya MPK itu kebagi dalam 4 komisi. Dan apa aja sih tugas-tugasnya itu? Oke, jadi tugas utama MPK itu biasa di bidang persuratan, persidangan. Terus juga MPK lebih banyak bekerja di dalam ruangan dibanding lapangan. Untuk 4 komisinya itu ada komisi 1, komisi 2, dan komisi 3, komisi 4. Komisi 1 itu bergerak di bidang persuratan, komisi 2 itu lebih banyak turun ke lapangan untuk membantu dan mengawasi kinerja OSIS. Komisi 3 itu bergerak di bidang kaderisasi, dia lebih banyak menghubungkan antara MPK dengan sekolah lain. Seperti contohnya, dia mengurus pemilos, open recruitment, dan studi banding dengan sekolah lain. Dan yang keempat itu ada publikasi dokumentasi. Biasanya komisi 4 ini lebih banyak sering bermain di media sosial, seperti mengedit poster, terus juga membuat banner, terus juga membuat feed seperti itu. Ya, kalau buat dari OSIS nih, kan OSIS itu kebagi dalam 10 seksi bidang. Betul. Apa aja sih tugas-tugasnya? Jadi di OSIS itu terbagi menjadi 10 seksi bidang. Jadi seksi bidang pertama itu tentang keagamaan, seksi bidang kedua itu tentang kedisiplinan, yang ketiga itu tentang nasionalisme, yang keempat itu tentang olahragaan, kelima itu tentang hukum, yang keenam itu tentang berwirausaha, yang ketujuh itu biasanya itu tentang kesehatan, kedelapan itu tentang kesenian, dan kesembilan itu komunikasi. Terus yang ke-10 ada berbahasa Inggris. Baik, tadi kan tugas-tugas dari Sekbid 1 sampai 10. Nah, tugas utama dari OSIS itu apaan sih? Tugas utama yang dari OSIS itu tentunya menampung aspirasi dari siswa. Yang pertama itu, yang kedua itu mengawasi kinerja ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Karawang, dan juga selalu menertibkan dan mendisiplinkan siswa-siswi SMA Negeri 6 Karawang pada setiap harinya. Biasanya itu pada saat jaga gerbang pada pagi hari. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih, apa aja sih perbedaan antara MPK sama OSIS tuh? Sering banget nih siswa salah kaprah tentang apa sih perbedaan MPK sama OSIS tuh? Jadi di OSIS itu yang tadi saya bilang, yaitu mendisiplinkan siswa-siswa SMA Negeri 6 Karawang, juga menampung aspirasi-aspirasi siswa. Terus tugas utama OSIS itu adalah mengawasi kinerja ekstrakurikuler SMA Negeri 6 Karawang, dan juga kita lebih banyak kerja di lapangan dibanding di belakang. Begitu ya Kakak? Betul. Kalau di MPK sendiri itu seperti yang Kang Rasya bilang, kita lebih banyak bekerja di dalam ruangan. Salah satunya itu mempersiapkan persidangan. Salah satu contoh persidangannya itu GBPK, di mana GBPK ini untuk mengesahkan program kerja MPK OSIS. Dan kita juga bekerja untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja OSIS selama periode mereka berjalan. Seperti itu. Tuh teman-teman ya. Baik, sekarang kita masuk ke segmen peran dan tanggung jawab. Bisa kasih contoh, apa aja sih program kerja yang udah ke jalan? Dan ceritain sedikit dong tentang seruannya.
program yang udah terjalan ya kan kita. betul. Program yang udah terjalan itu seperti kemarin kita ambil contoh yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dimana kita menyambut siswa-siswi baru atau adik-adik kita yang baru yaitu kelas 10 yang dia peralihan dari SMP ke SMA. Itu kita keseruannya banyak banget, tentunya dari persiapan kita dari 1 bulan sebelum harinya itu kita persiapan benar-benar, kita ke sekolah terus, bahkan di hari libur pun kita ke sekolah terus untuk eh, mempersiapkan apa yang harus disiapkan pada saat hari H. Dan tentunya pada saat hari H, alhamdulillah kita melaksanakannya dengan baik. Begitu. Kalau untuk MPK sendiri, untuk program kerja yang sudah terjalan itu ada di sidang GBPK. Sidang ini bertujuan untuk mengesahkan program kerja MPK OSIS pada periode 2024-2025. Tuh. Terus juga ada sidang triwulan, di mana sidang ini biasanya untuk mengevaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali antara kinerja MPK dan OSIS. Untuk program kerja yang akan mendatang, yaitu program terbesar MPK adalah pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada periode 2025-2026. Oke. Apa aja sih tantangan terbesar kalian yang kalian hadapi saat jalani tugas dan gimana sih cara kalian ngatasinnya? Tentunya tantangan terbesar kita adalah mengatur waktu. Cara saya untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya, karena saya dari kelas 10 itu mengikuti organisasi OSIS, tentunya saya dapat banyak belajar dari kakak-kakak terdahulu atau alumni-alumni yang dulu, cara mengatur waktu gimana, terus kita pada saat kita menjadi penanggung jawab acara kita harus apa sebagai siswa di kelas, terus juga pembagian tugas-tugasnya seperti apa. Kita tuh harus sering-sering banyak bertanya kepada yang sudah berpengalaman supaya kita paham apa yang akan kita kerjakan dan apa yang udah ditugaskan oleh pembina atau dari atasan kita gitu. Sama seperti yang Kang Rasya bilang, aku juga lebih banyak memanage waktu dan tanggung jawab dengan apa yang sudah aku emban. Aku juga di organisasi MPK ini lebih banyak mempelajari watak dan sifat orang lain, Betul. karena setiap watak dan sifat orang lain tidak bisa disamaratakan. Oke, sekali. Terus juga aku lebih bisa mengapresiasi orang lain dengan apapun yang mereka lakukan. Seperti misalnya mereka jadi ketua pelaksana, seperti mereka menjadi sekretaris, bendahara, dan lain hal. Seperti itu guys. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke segmen manfaat dan dampak. Oh ya, ini beberapa pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian nih, apa aja sih manfaat terbesar keberadaan MPK OSIS bagi siswa? Nah, apa aja sih? Dampak terbesar keberadaan MPK dan OSIS bagi siswa. Tentunya siswa dapat kita sebagai OSIS atau sebagai MPK, kita dapat menampung aspirasi-aspirasi dari siswa, yang dimana aspirasi tersebut akan kita dengar dan akan kita coba ajukan kepada sekolah. Dan juga keberadaan OSIS tersendiri itu biasanya lebih sering mengatur di lapangan, tentunya seperti yang sudah saya bilang tadi, itu mengatur kedisiplinan dan ketatatertiban yang ada di SMA Negeri 6 Karawang gitu ya TKK. Betul. Jadi kayak nanti semua aspirasi kalian akan ditampung oleh OSIS. Dari OSIS disampaikan ke pihak MPK, lalu dari pihak MPK akan disampaikan kepada atasan. Seperti itu. Oke, jadi pelajaran berharga apa aja sih yang kalian dapat dari mengikuti organisasi MPK OSIS ini? Tentunya dari yang udah saya dapetin pribadi sebagai pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun, itu tentunya dalam kebersamaan dan kekeluargaan dalam keorganisasian itu benar-benar sangat dekat. Apalagi kita sebagai orang baru yang masih mau untuk mencari apa yang harus kita ketahui gitu ke depannya, kita tuh selalu berbaur kepada siapapun, mau itu dari OSIS, mau dari MPK, mau dari Eskul, atau dari siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 6 Karawang. Pokoknya MPK OSIS itu sangat seru. Kalau dari saya pribadi itu kayak ya seperti yang Kak Rasya bilang, kita juga banyak belajar kekeluargaan, kerohanian di sini. Kita juga banyak belajar tentang bagaimana sih jadi pemimpin, yang dimana kita ini adalah salah satu contoh di sekolah. Betul. Bagaimana cara kita mencontohkan yang terbaik untuk para siswa dan siswa SMA Negeri 6 Karawang. Itu guys. Kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Harapan dan ajakan, oke.
apa harapan kalian untuk MPK dan OSIS ke depannya? Harapan utama saya sebagai ketua OSIS, saya harap kedepannya OSIS lebih sering bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, komunikasi dengan MPK dan pembina jangan putus, apalagi dengan Wakasek jangan sama sekali putus. Kita selalu berkomunikasi dalam hal apapun yang berkaitan dengan organisasi, begitu. Untuk harapan aku sendiri, semoga MPK lebih banyak dan lebih mengerti tentang apa itu persuratan, persidangan, karena itu adalah tugas kerja utama kami. Sama seperti yang Kang Rasya bilang, MPK juga jangan sampai terputus komunikasi, apalagi miscommunication dengan OSIS, pembina, dan serta para guru yang lain. Seperti itu. Oke, jadi sekian dulu episode podcast kali ini. Kita telah membahas tuntas tentang organisasi MPK OSIS bersama Ketua MPK dan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Karawang periode 2024-2025. Nah, sekian dari Jurnal Kes kali ini. Sampai jumpa di Jurnal Kes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.